Penners! Welcome to Pen Story. Penners, apa yang ada di pikiran kamu tentang pahlawan? Orang dengan jubah dan topeng yang datang saat keadaan darurat? Atau orang yang mengerti dengan keadaan dan masalah orang lain di sekitarnya? Dan berusaha menolong sekuat tenaga dan semaksimal mungkin. Berikut adalah video tentang pahlawan di dunia nyata yang udah Pen Story tulis hari ini. Sebelum lanjut ke videonya, biar Pen Story rajin upload tiap hari, kasih dukungan kamu dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Udah? Lanjut! Menggagalkan penculikan. Apa yang akan kamu lakukan kalau di depan mata kamu terjadi tindak kejahatan? Contohnya percobaan penculikan bayi. Kalau dibayangin sih pengen banget menolong dan melawan si penjahat, tapi kamu nggak akan tahu resiko apa yang terjadi jika berusaha menolong sendirian. Karena bukan nggak mungkin penjahat selalu menyiapkan senjata untuk melawan balik. Tapi beda cerita kalau yang menolong adalah seorang pelatih bela diri. In Madison Square Park, when an emotionally disturbed man tried to take a stroller with a baby inside. Eyewitness News reporter Lauren Glassberg has a story. Madison Square Park is a bit of an oasis and the site of a popular playground. But on Monday, November 9th... Peristiwa ini terjadi di Big Apple Park, New York. Sebuah percobaan penculikan terhadap seorang bayi yang sedang dibawa oleh ibunya dengan sebuah kereta dorong terjadi siang hari itu. Apesnya buat sang penculik, seorang pelatih Muay Thai bernama Brian Kemsley melihat peristiwa tersebut dan langsung menciduk sang penculik. Dengan gaya bela diri yang ia miliki, Brian berhasil mengunci sang penjahat selama lebih dari 15 menit hingga petugas kepolisian datang dan mengamankan si penjahat. Sang bayi terselamatkan dan ibunya hanya sedikit mengalami syok karena kejadian ini. That grateful mom returned to the scene to thank Brian, who says he did what any New Yorker would have done. But some would say Brian did so with grace and a sense of humanity. Tersedak makanan. Penners, kamu pernah nggak tersedak makanan? Rasa sakit di tenggorokan karena pernafasan yang tersumbat bisa berakibat sangat fatal. Video ini akan mengingatkan kita semua agar sebisa mungkin mengetahui bagaimana cara menolong orang yang tersedak. Siswa sekolah menengah di West Jordan, Utah ini bernama Jackson Jensen. Ia berhasil hidup hingga hari ini karena memiliki seorang teman bernama Hunter Olsen yang mengerti tentang manuver Heimlich. Manuver Heimlich adalah istilah untuk gerakan penanggulangan terhadap orang yang tenggorokannya tersedak sesuatu agar sesegera mungkin memuntahkannya. Untung aja si Jackson ini masih bisa selamat ya. Hampir terbegal. Pernahkah kalian melihat film aksi tentang pembajakan mobil lapis baja yang khusus mengangkut uang tunai? Adegan demi adegan yang dramatis, penuh dengan aksi kejar-kejaran dan saling menembak di jalanan. Tapi, kamu tahu nggak sih kalau adegan tersebut juga ada di dunia nyata? Bukan. Peristiwa menegangkan sekaligus mengerikan ini terjadi pada sebuah mobil lapis baja khusus pengangkut uang di Afrika Selatan. Sang pengemudi Leo Prinsloo bersama rekannya Lloyd Matombeni dihadang kawanan perampok yang tanpa basa-basi langsung menghujani mobil mereka dengan peluru tajam. Leo dengan cepat dan lincah mengemudikan mobilnya dan Lloyd menyiapkan senjatanya secepat mungkin. Setelah beberapa saat, mereka berhenti dan berniat menghadang para perampok yang ternyata udah kabur duluan. Wah, benar-benar mirip kayak di film ya, Penners. Polisi tersedak permen. Balas budi untuk kebaikan yang dilakukan orang lain untuk kamu adalah hal yang sangat wajib untuk dilakukan. Menolong orang lain dengan niat hati yang tulus tanpa memandang siapapun orang tersebut juga merupakan hal yang penting dalam kehidupan. Dan video ini berhasil menggambarkan keduanya. Yeah, boss. Hey, go ahead, take me in.
Terlihat dari CCTV mobil polisi, seorang penjahat ini mendapatkan respek dari warganet di seluruh dunia karena aksi heroiknya menyelamatkan seorang polisi yang menangkap dan memborgolnya dari tersedak permen karet hingga hampir kehabisan nafas. You good? Yeah, boss. Hey, go ahead, take me in. Makin salutnya, setelah berhasil menyelamatkan nyawa Pak Polisi, penjahat ini kembali menyodorkan tangannya meminta untuk diborgol kembali. Tapi Pak Polisi ini malah melakukan ini. Cukup mengharukan dan membuat kagum siapapun yang melihat ya, Penners. Kucing penyelamat. Sayangilah hewan peliharaan kamu, contohnya kucing. Karena selain lucu dan bisa diajak bercengkrama, bukan gak mungkin kucing kamu adalah sang penyelamat saat keadaan darurat, ini buktinya. Bayangin aja kalau nggak ada kucing lucu ini, apa yang akan terjadi pada anak kecil yang merangkak menuju tangga dari balkon rumahnya? Entah di mana dan sedang apa orang tuanya, yang jelas kucing ini telah menyelamatkan nyawa anak tersebut. Pelayan restoran. Orang yang sedang dalam bahaya belum tentu bisa meminta tolong secara terang-terangan kepada orang lain. Kepekaan sosial dan mengerti dengan keadaan orang lain dari gelagat dan gestur tubuhnya adalah komunikasi terbaik yang bisa dilakukan untuk memberitahu sinyal bahaya. Sebenarnya ini adalah konten settingan yang banyak tersebar di media sosial. Tapi dapat diambil pelajaran bahwa yang kelihatannya baik-baik aja bisa jadi memiliki masalah besar di dalamnya. Penners, video kali ini sampai di sini aja ya. Pahlawan selalu ada di sekitar kita. Bukan hanya dapat menolong saat kita sedang dilanda kesulitan secara fisik, namun juga mampu menguatkan mental dan hati kita dalam menghadapi setiap kesulitan yang terjadi. Jika menurut kamu pahlawan udah nggak ada di muka bumi, maka jadilah salah satunya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus semangat buat balikin mood optimis kamu supaya lebih baik di masa depan. Bye-bye!